Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gus Gelin Petualang. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang ikan sidat ya. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channelnya Gus Gelin Petualang, jangan lupa supportnya ya, like, comment, share, and subscribe. Oke pemirsa, di video kali ini kita akan ulas ya mengenai ikan sidat. Mengapa harganya sangat fantastis ya, bisa mencapai jutaan rupiah, terutama untuk pasar ekspor. Padahal untuk harga lokalnya di Indonesia sendiri ikan sidat itu paling berkisar antara puluhan sampai ratusan ribu lah ya. Tapi ketika sudah masuk ke pasar ekspor, terutama ke negara Jepang ya, itu harganya bisa jutaan, bahkan mungkin bisa puluhan juta ya, bisa sampai ratusan juta, terutama untuk ilglasnya ya, anakannya. Jadi anakan ikan sidat atau ilglas harga per kilo itu mungkin bisa ratusan juta ya. Nah kita akan ulas kenapa untuk ikan sidat ya dihargai dengan harga yang fantastis. Yang pertama karena ketersediaan untuk anakan ikan sidat ini cenderung langka ya, susah dicari. Karena untuk ikan sidat itu sendiri belum bisa dibudidayakan seperti ikan-ikan pada umumnya ya, ikan lele, nila, ikan mas gitu. Karena ikan sidat itu masih berkembang biak secara alami ya, jadi berkembang biaknya di palung laut. Kemudian nanti setelah memijah, maka si ikan sidat akan menuju ke muara sungai, untuk seterusnya akan menuju ke hulu-hulu sungai ya. Jadi setelah berkembang biak, untuk proses besarnya itu adalah di hulu-hulu sungai ya. Nah kemudian yang kedua, cara penangkapannya ya yang cenderung susah, tidak bisa diambil setiap saat. Karena ikan sidat memijah biasanya itu pada musim penghujan ya. Kita bisa mengambilnya di muara-muara sungai pada saat malam hari biasanya. Nah selain ketersediaan yang semakin menyusut, kemudian proses pemijahannya masih secara alami ya, pengambilannya tidak bisa dilakukan setiap saat. Yang berikutnya adalah faktor untuk pembesaran itu mungkin ya, karena waktunya yang cukup panjang. Jadi kalau kita mau budidaya ikan sidat, terutama pembesaran, itu bisa memakan waktu antara 8, 9 sampai 10 bulan itu baru bisa kita panen ya. Nah, yang berikutnya adalah harga pakan ya. Mungkin pakan berpengaruh juga di sini, karena ikan sidat biar cepat besar ya itu memerlukan pakan yang cukup protein. Untuk pakan sendiri biasanya adalah pakan olahan ya, berupa pasta. Itu macam-macam ya untuk komposisinya. Nah yang berikutnya adalah biaya untuk perawatan ya, seperti pemeliharaannya, seperti kolam ya, memerlukan kolam yang luas dan sirkulasinya harus hidup ya. Karena habitat ikan sidat ini adalah habitatnya di air, dan airnya itu harus bagus sanitasinya ya. Jadi tidak bisa dengan air yang mati ataupun keruh. Biasanya ikan sidat itu dia lebih cocok di airnya yang berjalan, pH airnya bagus ya, atau kondisi air bagus. Nah itu biasanya dia akan lebih nyaman di sana ya. Makanya untuk budidaya ikan sidat itu perlu meniru ya di kondisi alamnya. Makanya cenderung biasanya untuk kolamnya itu dibuatkan sirkulasi yang hidup gitu.
Nah, itu adalah beberapa faktor ya kenapa ikan sidat bisa sangat mahal harganya. Nah, setelah melewati beberapa proses ya, kita masuk ke masa panen dan masuk ke olahan. Nah, ini adalah beberapa contoh olahan ya. Kalau di Jepang itu mungkin lebih populer, nama olahannya unagi ya. Tapi kalau di Indonesia untuk olahan ikan sidat itu paling hanya dibakar ya, dipepes, digoreng, atau kalau enggak dibikin santan ya, dibikin opor olahannya. Nah, kalau di luar negeri ya, kalau di Jepang itu di fillet, jadi dipisahkan antara duri dan dagingnya. Kalau di kita kan potong-potong langsung aja digoreng ya sama dagingnya. Nah, ini contohnya seperti ini, sangat menarik ya. Oke, itu aja pemirsa pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.